Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bentar. Pada siang hari ini, seperti yang sudah Ibu kabarkan di grup besar gitu ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan panduan PPI, TA, dan juga KP. Jadi kenapa sih kita melakukan sosialisasi ini? Jadi sebenarnya mungkin yang sudah sering Ibu berikan beberapa apa namanya ya panduan itu kan anak-anak 21 ya terkait dengan panduan PPI dan TA yang sudah berjalan gitu ya kan sebelumnya kita menggunakan panduannya Fakultas Rekayasa Industri Telkom University Bandung gitu. Tapi sekarang karena kita sudah sebagai fakultas kita sendiri gitu ya atau sebagai UPPS gitu Telkom Purwokerto ini jadi kita membuat yang namanya panduan kita sendiri, teman-teman. Sehingga pada hari ini Ibu akan mensosialisasikan panduan terbaru yang telah disusun oleh eh, dosen, oleh Kaprodi, oleh Kakak, dan juga bersama dengan Wadir satu tingkat akademik di Telkom University Purwokerto gitu. Jadi ada beberapa penyesuaian, apakah berubah, sangat berubah format ataupun panduannya? Sebenarnya tidak, teman-teman, tapi mungkin ada beberapa sedikit perbedaan dari yang sudah berjalan sebelumnya, sehingga perlu untuk dilakukan sosialisasi kembali kepada mahasiswa supaya kalian saat nanti pelaksanaannya, atau kan sebenarnya TA saat ini udah ada yang ngambil, PPI juga sedang ada yang ngambil, dan juga kerja praktik ada yang ngambil gitu ya. Nah, semester depan juga anak-anak dua-dua itu akan banyak yang mengambil kerja praktek gitu, sehingga kita akan sosialisasi pada siang hari ini. Oke, Ibu mulai saja. Nanti ini acaranya tidak ada secara formal atau seperti apa anak-anak ya. Pokoknya yang penting Ibu sosialisasi nanti di akhir sesi kalian bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan panduan yang terbaru ini gitu ya. Baik itu terkait dengan PPI, TA ataupun KP atau kerja praktik seperti itu. Oke, apakah slide Ibu sudah terlihat? Sudah ya harusnya ya. Sudah, Bu. Oke. eh Kita mulai sosialisasinya, teman-teman. Kita masuk dulu ke PPI dan TA, karena sebenarnya PPI dan TA ini adalah apa namanya ya, mata kuliah yang lebih dulu selesai susunan buku panduannya, sehingga Ibu akan mensosialisasikan ini terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa mata kuliah penulisan proposal dan mata kuliah tugas akhir itu kalau di teknik logistik itu diambil pada semester yang berbeda ya teman-teman ya. Baik bisa di semester ganjil ataupun genap tergantung nanti kalian akan mengambil yang namanya jalur percepatan bagi yang ingin lulus 7 semester atau jalur reguler bagi yang lulus di 8 semester. Di mana mata kuliah proposal dan juga tugas akhir memiliki SKS yaitu PPI itu 2 SKS dan tugas akhir itu 4 SKS dengan total SKS-nya adalah 6 gitu. Dasar hukum Ibu akan percepat aja karena Ibu yakin kalian juga tidak ingin membacanya seperti itu. Nanti bisa kalian baca di buku panduan TA-nya. Oke, syarat mengambil mata kuliah penulisan proposal. Jadi, kenapa kita mengambil syarat ini adalah telah lulus minimal 100 SKS. Sebenarnya ini untuk mengakomodir mahasiswa yang ingin lulus 7 semester. Kalau kalian perhatikan kemarin beberapa mahasiswa yang dia itu mengambil kelas percepatan gitu ya. Kalau soalnya kenapa Ibu nggak menggunakan bahasa fast track? Kebanyakan kalau di Bandung fast track itu adalah mahasiswa yang mengambil S1 sama S2 itu selama 5 tahun. Jadi agak agak kurang tepat kalau kita menyebutnya sebagai fast track. Mungkin kita bilangnya kelas percepatan aja gitu ya, lulus di semester gitu. Nah, eh, syaratnya bagi mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah penulisan proposal gitu ya, dia itu harus atau telah lulus minimal 100 SKS dan juga sudah lulus sidang tingkat 2. Nah, kita kan sebenarnya di Purwokerto ini belum pernah setahu Ibu yang melaksanakan yang namanya sidang tingkat. Sidang tingkat ini sebenarnya adalah kita lakukan setiap tahun di semester genap untuk menjaring kira-kira mahasiswa itu
Misalnya nih mahasiswa di semester berapa? Semester kalian ini lagi semester 6 gitu ya. Semester 6 bagi yang anak-anak 2022 gitu. Kira-kira ada nggak mata kuliah di semester 1, 2, atau 3, 4 yang kalian itu masih belum lulus mata kuliah itu? Nah, itu masuk sidang tingkat. Misalnya kalian udah di tingkat 3, tapi ternyata ada mata kuliah di tingkat 1 gitu ya, yang kalian itu nggak lolos atau kalian masih dapat nilai D atau E, itu sebenarnya kalau di tell you itu tidak diperkenankan hal itu terjadi gitu. Jadi harus benar-benar di tingkat 3 kalian udah lulus semua mata kuliah di tingkat 1 dan tingkat 2 seperti itu. Karena waktu kita untuk mengulang itu hanya sebanyak 2 kali saja, sehingga bagi mahasiswa yang memiliki apa namanya ya, masih punya PR, yaitu mengulang mata kuliah di tingkat 1 dan tingkat 2, diharapkan untuk bisa segera menyelesaikan mata kuliah tersebut semester ini, sehingga di tingkat 4 nanti, yaitu saat kalian semester 7 dan semester 8, kalian itu tidak diperbolehkan lagi mengambil mata kuliah atau mengulang mata kuliah yang ada di tingkat bawah kalian. Itu maksud dari sudah lulus tingkat 2. Berarti tidak ada mata kuliah yang mengulang di semester 1, 2, 3, 4. Karena 2 tingkat gitu ya. Nah, makanya itu adalah salah satu syarat dalam pengambilan mata kuliah penulisan proposal teman-teman. Ini mohon diperhatikan karena kemungkinan akan kita laksanakan terkait dengan sidang tingkat ini ya semester ini setelah kalian menyelesaikan semester genap kalian. Nah, bagi mahasiswa yang sedang mengulang mata kuliah di tingkat 1 diharapkan sekali untuk bisa mengupayakan untuk bisa lulus mata kuliah yang diulang di tingkat sebelumnya. Oke, lalu ini adalah Course Learning Outcomes atau CLO. Mungkin ini juga akan Ibu percepat karena sekali lagi bisa kalian baca di buku panduan. Ini slide-nya lumayan banyak, sekitar 60. Jadi daripada kita lama di slide, nanti kalian bisa lakukan tanya jawab saja seperti itu ya. Nah, eh, karena kita yang namanya penulisan proposal ilmiah ini pasti nantinya akan menjadi output untuk tugas akhir, jadi kita nggak bisa untuk tidak membahas tugas akhir secara keseluruhan gitu ya, karena ini PPI pasti nanti akan lanjut ke tugas akhir, PPI sampai bab 3, lalu nanti dilanjut dengan tugas akhir. Nah, yang baru dari peraturan yang sekarang adalah bahwa saat kalian mengambil topik tugas akhir yang meng-ACC itu adalah ketua kelompok keilmuan. Nah, di mana ketua kelompok keilmuan kita itu ada Pak Aiza Yuda Pratama. Ibu nggak paham apakah Pak Aiza gabung? Pak Syarif coba tolong. Oke. Di sini sudah ada Pak Aiza Yuda Pratama gitu ya selaku ketua KK di KKISE kalau nggak salah gitu ya, di mana nanti sebenarnya yang melakukan pemilihan topik tugas akhir itu adalah yang menentukan adalah ketua KK, tapi tentunya saja pasti akan diskusi dengan prodi atau dosen-dosen prodi di prodi terkait seperti itu gitu ya. Nah, di mana kuota pembimbing 1 itu maksimal adalah 15 orang, sedangkan kuota pembimbing 2 tidak terbatas. Tapi insya Allah untuk yang kuota bimbingan ini kita tidak sebanyak itu untuk 1 orang gitu ya, sehingga ini masih aman. Oke, nah ini mungkin Ibu apa ya, perlu memperkenalkan peminatan kepada anak-anak 2022 karena 2021 sudah sedang menjalankan TA-nya gitu ya, sedangkan 2022 ini akan melakukan yang namanya pengambilan topik skripsi gitu ya, yang mungkin Ibu akan kenalkan beberapa peminatan yang kita dapat referensinya dari Bandung. Nah, di mana peminatan yang ada di Telkom University Bandung untuk prodi teknik logistiknya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu adalah Sourcing and Production, di mana Sourcing and Production ini terdiri dari beberapa mata kuliah. Ada pergudangan, perencanaan pengendalian sistem logistik, sistem persediaan, pengadaan, production logistik, Advanced Inventory System, MCDM, dan lain-lain. Itu masuk ke mata kuliah yang dia itu topik risetnya berhubungan dengan sourcing and production. Jadi Ibu harapkan nanti kalau kalian sudah mulai terfikirkan untuk mengambil topik TA, yang misalnya nih saat kalian ngambil mata kuliah sistem persediaan, misalnya di mata kuliah Ibu gitu ya. Nah, kalian sudah terpikir terkait dengan topik TA di sistem persediaan gitu ya. Kalian bisa masuk ke peminatan ini gitu. Dalam artian
Oh, kalau kalian tertarik dengan mata kuliah ini, nama peminatannya adalah Sourcing and Production. Nah, untuk lebih jelasnya nanti siapa yang akan mengampu atau siapa yang akan menjadi pembimbing untuk peminatan ini sebenarnya nanti akan dibagi lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya kan kalian sudah tahu kira-kira dosen-dosen pengampu pada mata kuliah ini siapa aja, seperti itu ya nggak jauh-jauh itu adalah sebagai dosen pembimbing yang nantinya akan kalian pilih seperti itu. Nah, lalu yang kedua peminatannya adalah distribution and transportation. Di sini ada beberapa mata kuliah gitu ya yang berhubungan dengan peminatan distribution and transportation, ada analitik data, sistem transportasi, logistik kargo, reverse, ada geographic information system and logistik, ada metaheuristik dan lain-lain itu masuk ke dalam peminatan distribution and transportation. Lalu yang terakhir ada peminatan supply chain integration. Ini terdiri dari beberapa ya teman-teman, ada simulasi pemata kuliahnya itu ada simulasi diskrit, perancangan sistem informasi logistik, logistik, ERP, infrastruktur, pengelolaan rantai pasok digital. Nah, ini adalah peminatan. Jadi nanti saat dosen PPI-nya membuat peminatan, Ibu harap kalian tidak bingung lagi gitu ya, bahwa kalian kalau tertarik itu ini adalah mata kuliah yang masuk ke peminatan yang nantinya kalian pilih sebagai topik tugas akhir kalian. Oke, lalu proses penawaran topik TA. Yang pertama adalah persiapan semesternya. Kakak mengusulkan dan berdiskusi bersama Prodi terkait dengan topik TA berdasarkan peminatan. Oke, lalu mengusulkan mata kuliah penulisan proposal yang mewakili bidang peminatan. Praregistrasi itu kakak menawarkan topik TA dan calon pembimbing kepada calon mahasiswa berdasarkan ketersediaan kuota. Jadi nanti ngelihat satu pembimbing itu sudah full apa enggak. Kalau udah full, kalian nggak boleh mengambil pembimbing itu lagi karena nanti akan dipetakan pembimbingnya, jumlahnya dan lain-lainnya itu berdasarkan kakak gitu ya. Jadi kakak kakak di sini itu menaungi beberapa prodi yaitu TI, TL, Bisdik dan juga teknologi pangan seperti itu. Jadi nanti dosen pembimbingnya itu dibagi seperti itu. Lalu mahasiswa berkonsultasi dengan tim dosen terkait topik TA yang ditawarkan. Lalu untuk registrasi, Prodi membuka mata kuliah penyusunan proposal. Mahasiswa melakukan registrasi untuk kelas mata kuliah penyusunan proposal. Ini saat kalian mau key-in gitu ya. Lalu mulai perkuliahan yaitu mahasiswa memilih calon pembimbing tugas akhir, penetapan pembimbing TA oleh Prodi dan juga kakak. Nah, selain tugas akhir mandiri gitu ya, maksudnya kalian mengerjakan proyeknya sendiri, ada juga yang namanya tugas akhir berkelompok, gitu ya. Tapi mungkin ini belum ada apa ya, kita masih belum menemukan best practice-nya di prodi kita, yang mungkin contoh lebih gampangnya misalnya kalau kemarin ada yang magang di CKB dan ada yang penelitian bersama-sama di sana, itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai tugas akhir berkelompok. Tapi kan kalau kalian itu misalnya kalau di 2021 ada misalnya Jenny, lalu Darul gitu ya, lalu Rijen. Nah, itu kan sebenarnya dia ngambil data di CKB, tapi karena dia lokasi pengambilan datanya itu sebenarnya di departemen-departemen yang berbeda gitu ya, kita tidak bisa menyebutnya sebagai suatu tugas akhir yang berkelompok karena setahu Ibu kalau tugas akhir yang berkelompok itu dia menyelesaikan satu problem bersama-sama seperti itu. Sedangkan kalau kemarin itu hanya mengambil data di tempat yang bersamaan seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya tugas akhir berkelompok yang paling banyak terdiri dari 5 orang mahasiswa. Nah, ini yang perlu kalian catat dan reminder khususnya bagi mahasiswa yang sedang mengambil penyusunan proposal ilmiah atau yang akan mengambil gitu ya, karena anak 2022 jadwalnya mengambil mata kuliah PPI ini kan semester depan ya. Nah, ini adalah timeline penyusunan proposalnya. 2 minggu sebelum perkuliahan itu nanti kan akan ada rapat pleno internal yaitu dari kakak, di mana nanti kakak rapat dengan dosen-dosen prodi yang akan menjadi pembimbing tugas akhir seperti itu ya. Lalu akan melakukan sosialisasi kuota jumlah mahasiswa bimbingan, di mana ini dilakukan sebelum kalian mulai perkuliahan. Sedangkan minggu ke-1 dan ketiga akan ada yang namanya pembekalan materi penulisan proposal. Jadi di sini dimaksudkan adalah tetap ada materi terkait dengan gimana cara menulis proposal yang baik gitu ya. Tapi akan disampaikan di minggu 1 sampai 3 saja oleh dosen pengampu PPI. Nah, di minggu ke-1 sampai ke-3 ini juga
diharapkan bagi mahasiswa yang sedang mengambil PPI atau besok akan mengambil PPI itu untuk melakukan tes EPRT atau kalau kita sebutnya tes TOEFL gitu ya teman-teman. Kenapa kita merekomendasikan kalian itu mengambil tes TOEFL-nya di minggu-minggu awal saat kalian mengambil PPI ini adalah karena ngeliat kasus-kasus kakak angkatan kalian yang mengurus yudisium dan masih menjadi kendala utamanya itu adalah masalah TOEFL. Jadi kita merekomendasikan bahwa TOEFL itu sudah diambil saat kalian melaksanakan atau sedang mengambil mata kuliah penyusunan proposal ilmiah, tidak saat kalian mengambil tugas akhir gitu. Jadi kalau misalnya untuk anak yang percepatan dia di semester 6, untuk anak yang reguler berarti dia sudah mengambil atau mencoba tes TOEFL gitu ya di semester 7. Jadi kalian kalau seandainya nanti nggak lulus, itu kan masih ada waktu untuk mengulang sampai 3 kali. Setahu ibu masih ada kesempatan setelah 3 kali itu bisa dianggap lulus gitu ya oleh apa namanya bagian TOEFL di Bandung. Sehingga kita sudah aman dulu untuk TOEFL-nya. Jadi kalian lebih fokus nantinya akan mengerjakan tugas akhirnya. Jadi diharapkan kalian nih bagi yang sedang mengambil PPI nih, anak-anak 2022 yang sedang mengambil PPI, Ibu harapkan sudah mulai melakukan pendaftaran untuk tes EPRT. Setahu Ibu sekarang itu tesnya semuanya online karena yang dari kampus sudah tidak difasilitasi lagi gitu ya. Jadi kalian coba tanya kakak angkatan kalian yang sudah melakukan tes EPRT. Dan ini juga PR untuk anak 21 karena anak 21 masih banyak banget yang belum lolos TOEFL dan masih belum melaksanakan tes TOEFL. Ya diharapkan untuk bisa mulai mencicil tes TOEFL-nya dimulai dari bulan ini seperti itu. Karena sekali lagi kalau target kalian misalnya lulusnya Juni, ya harus mencoba di bulan Maret. Kalau nggak berhasil di bulan April, kalau nggak berhasil di bulan Mei seperti itu sehingga Juni kalian sudah bisa sidang dan terbebas dari syarat-syarat yang nantinya akan memberatkan kalian kalau nggak diurus jauh lebih cepat seperti itu. Nah, di minggu ke-4 sampai ke-7 kita masuk ke dalam pemilihan topik TA. Nah, diskusi pemilihan topik TA mahasiswa dengan calon dosen pembimbing, pemilihan topik TA dan diskusi antar mahasiswa dan calon pembimbing. Nah, sebenarnya ini kalau yang ambil PPI sudah berjalan sih ya sebenarnya dalam artian sudah bimbingan secara di belakang layar gitu dengan dosen-dosen calon dosen pembimbingnya gitu ya sudah mendiskusikan topik-topik TA yang nantinya akan kalian kembangkan menjadi suatu proposal di mata kuliah PPI ini seperti itu. Lalu di minggu ke-8 progres penyusunan proposal dan pengumpulan sertifikat EPRT. Nah, ini khususnya bagi yang sedang mengambil penyusunan proposal ilmiah dan juga tugas akhir gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau yang tugas akhir peraturan ini baru ada sekarang gitu. Jadi Ibu harapkan sih tugas akhir apalagi yang sudah akan sidang ya diharapkan untuk bisa menyelesaikan apa ya bisa lolos gitu ya di tes untuk atau sudah mendapatkan sertifikat EPRT. Nah, bagi yang sedang mengambil PPI ya mau nggak mau nih kalian harus mencoba untuk apa namanya bisa lolos sertifikat atau sudah mendapatkan sertifikat TOEFL EPRT. Nah, jawabannya kalau seandainya Bu, kita yang PPI nggak lolos-lolos nih, apakah kita tidak bisa lolos PPI ini sebenarnya enggak juga ya teman-teman. Ini adalah anjuran supaya kalian lebih dulu untuk mengurus berkas-berkas yang nantinya akan menghambat kalian untuk bisa lulus tepat waktu seperti itu. Sehingga direkomendasikan oleh kakak, oleh Pak Ripan gitu ya selaku Wadir 1 gitu ya untuk mencicil mengumpulkan sertifikat EPRT itu di saat kalian sedang mengambil mata kuliah PPI. Tuh. Oke, lalu masuk ke minggu 9 sampai 10, bimbingan penulisan proposal sudah bersama calon pembimbingnya. Minggu ke-11 12 mahasiswa mengirimkan proposal untuk proses Dex evaluation. Nah, jadi jangan mengira untuk anak yang ngambil PPI itu proposal akan dikumpulkan itu saat menjelang UAS itu tidak ya teman-teman, tapi akan dikumpulkan di minggu ke-11 sampai 12. Kalau sekarang sudah masuk minggu ke-4, berarti tinggal ada 7 minggu lagi sebelum kalian mengumpulkan proposal kepada dosen pembimbing kalian yang nantinya oleh dosen pembimbing itu akan ada yang namanya Dex Evaluation, ada penilaian Dex Evaluation tanpa ini sebelum kalian
melakukan sidang gitu ya. Jadi dievaluasi evaluasi dulu proposal kalian gitu ya, lalu nanti diberikan masukan, direvisi, lalu minggu ke-14 itu dilakukan seminar proposal. Jadi diharapkan nantinya saat seminar proposal ini, setelah seminar proposal itu sudah tidak ada yang namanya revisi hasil proposal kalian, karena revisinya sudah dilaksanakan saat proses desk evaluation, dan minggu ke-13 itu proposal kalian sudah disuruh merevisi oleh calon dosen pembimbing utama kalian. Sehingga saat selesai seminar proposal, ya seminar proposal hanya seminar saja, seperti itu, tidak ada proses pengumpulan revisi lagi, seperti itu tidak. Jadi diharapkan kalian bisa mengikuti yang namanya timeline-timeline yang sudah disusun di panduan di PPI, TA, ataupun nantinya KP, seperti itu. Nah, pada minggu ke-15 ada penetapan kelulusan mata kuliah proposal, minggu ke-16 ada rapat pleno prodi dan KK untuk penetapan pembimbing dan pengecekan SK TA apakah kadaluarsa atau tidak gitu. Nah, maksudnya SK TA kadaluarsa, misalnya ada mahasiswa yang dia itu udah ngambil TA berapa semester gitu ya, nggak lulus-lulus gitu ya. Ini yang perlu kita cek apakah SKTA terakhirnya itu masih ada, masih perlu diperpanjang atau tidak, seperti itu. Nah, Ibu harapkan sih sebenarnya mahasiswa semuanya bagi yang akan mengambil ini bisa mengikuti timeline ini, karena timeline ini dibuat gitu ya agar bisa men-tracking kalian, kira-kira kalian bisa ngikutin nggak untuk proposal ini, bisa sesuai tepat waktu nggak, bisa lulusnya kayak gitu, dilihat dari timeline pengumpulan ini kayak gitu ya. Oke, selanjutnya pada minggu ke-17 sampai 18 dosen mengunggah nilai akhir. Nah, ini biasanya dosen memasukkan nilai di IGADIS ya teman-teman, seperti biasa saat kita memasukkan nilai kalian kan kita memasukkannya di IGADIS. Lalu minggu ke-18 sampai 20 mahasiswa mengunggah proposal yang telah ditangani dosen pembimbing ke Igrasias. Nah, ini Ibu reminder kepada anak-anak 2021, bagi mahasiswa kan kalian sudah melakukan sidang proposal, sudah revisi proposalnya sudah oke, sudah dapat dosen pembimbing penguji dan lain-lain. Kalau kemarin kan ada penguji gitu ya, itu sudah ada tanda tangannya. Ibu harapkan kalian untuk bisa mensubmit proposalnya semua gitu ya ke Igrasias. Ini sebenarnya udah Ibu reminder pas kita perwalian, tapi Ibu reminder lagi supaya nantinya kalian tidak lupa. Karena untuk nantinya kalian mau diterbitkan SKTA itu wajib ada yang namanya proposal kalian tersubmit dahulu di sistem kalian di Igrasias, baru nanti akan ada verifikasi oleh kakak dan juga nanti akan ada yang namanya penerbitan SKTA. Jadi SKTA harusnya tidak bisa terbit sebelum kalian mengunggah proposal di Igrasias. Jadi Ibu harapkan anak 2021 sekarang nih kalau lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, karena kalian banyak liburnya gitu, karena kebanyakan ngambil TA doang, ini diunggah proposal yang sudah fix, yang sudah ada tanda tangan dosen pembimbing dan penguji dan juga kaprodinya. Segera di Igrasias untuk diupload seperti itu. Oke, next. Ini tahapan penerbitan SK seperti tadi gitu ya. Oke, itu untuk PPI. Nanti bagi yang ingin bertanya bisa kalian ketikkan di komen, ataupun nanti kalian bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Tapi mungkin Ibu akan memberikan atau menjelaskan materi terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita masuk ke tugas akhir. Nah, persyaratan kelulusan untuk studi dan juga standar TA. Mungkin kalian sudah pernah mendengar beberapa dan juga sosialisasi gitu ya terkait dengan pemilihan jalur tugas akhir. Jadi jalur tugas akhir ini ada yang bentuknya skripsi, prototipe, dan proyek. Tapi kalau kita di prodi kita kan kebanyakan semuanya bentuk TA-nya adalah skripsi. Nah, tapi ada yang namanya pilihan kepada mahasiswa, yaitu jalur sidang atau jalur non-sidang. Oke, nah mungkin Ibu akan menjelaskan ini sebenarnya tawaran apakah berlaku untuk siapa, berlaku untuk siapapun yang akan mengambil TA gitu ya, ataupun untuk 21 yang sedang running TA-nya sekarang gitu, bahwa ada yang namanya jalur sidang dan jalur non-sidang, di mana jalur sidang itu bisa melalui jalur publikasi atau luaran internal dan juga ada jalur publikasi luaran eksternal. Jalur sidang itu gitu ya, dia itu wajib memasukkan jurnal internal conference
atau e-proceeding, di mana e-proceeding kita pakai e-proceedingnya Value ya teman-teman, nanti akan diupload di OpenLib seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya saat kalian misalnya nanti nih, di sini kan ada yang jurnal internal sama artikel pada jurnal minimal Cinta 4 untuk yang dia itu ingin mempublikasikan luaran skripsinya gitu ya. Secara eksternal, maksudnya eksternal itu adalah jurnalnya bukan jurnal milik Telyu gitu ya. Jadi kita misalnya mensubmit di jurnal miliknya UGM, ITB misalnya gitu ya, di artikel pada jurnal minimal Sinta 4. Jadi bagi mahasiswa yang nantinya akan submit skripsinya sebagai luaran eksternalnya itu di jurnal milik kampus lain gitu ya, harus pada jurnal minimal Sinta 4. Tidak boleh kurang dari itu. Berarti kalian nggak boleh submit di apa namanya ya, Sinta 5, Sinta 6. Tapi kan pilihannya dua ya teman-teman. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau internal berarti kalian nggak wajib submit jurnal di Sinta, tapi kalian hanya mensubmitnya di OpenLib. Tapi sekali lagi ini sangat eman-eman. Kalau punya kalian tugas akhirnya itu bagus, Ibu harapkan kalian bisa mensubmit tugas akhir kalian dalam bentuk jurnal itu di luar di apa namanya ya, di penerbit eksternal gitu yang di mana nanti itu syaratnya adalah minimal Cinta 4. Nah, lalu di sini ada yang namanya jalur non sidang. Jalur non sidang itu sebenarnya ada banyak pilihan ya teman-teman. Ada kalau kalian mau nggak sidang gitu ya, ada yang namanya jurnal internasional atau proceeding internasional yang terindeks Scopus. Jadi kalian bisa yang namanya apa ya, presentasi eh, luaran skripsi kalian gitu ya pada jurnal internasional ataupun conference internasional. Kalau jurnal internasional kan kita nggak ada presentasinya ya teman-teman. Sedangkan kalau proceeding ini adalah luaran dari conference, biasanya ada presentasi yang harus kalian lakukan sehingga kalian nanti diterbitkan proceedingnya dan juga nanti mendapatkan sertifikat sebagai apa namanya ya, sebagai presenter seperti itu. Nah, tapi seperti ini teman-teman, di sini kan ada yang namanya jalur sidang dan jalur non sidang, atau lebih gampangnya mungkin kalau kalian sebelumnya menganggap bahwa ini jalur skripsi biasa, ada jalur yang dia tuh tanpa perlu menulis skripsi. Tapi kalau kalian lihat di sini, even kalian memilih jalur sidang ataupun jalur non sidang, kalian wajib yang namanya membuat skripsi. Kenapa itu kita rekomendasikan gitu ya? Karena yang namanya kalian mau mengambil jalur non sidang itu punya yang namanya apa ya, ketidakpastian yang cukup tinggi. Apakah kira-kira timeline keluarnya LOA kalian atau waktu kalian presentasi saat kalian memilih misalnya konferensi internasional itu sama dengan timeline yudisium kita misalnya seperti itu, sehingga paling aman yang bisa kalian lakukan adalah tetap mengumpulkan skripsi gitu ya. Jadi kalau nanti seandainya kalian itu tidak jadi melakukan jalur non sidang dalam artian karena timeline waktu apa namanya ya, presentasi di sana di acara itu berbeda dengan timeline yang ada di kampus, ya mau nggak mau kalian harus sidang dan kalian tetap harus punya yang namanya buku skripsi. Jadi even kalian milih sidang ataupun non sidang, wajib yang namanya kalian tetap menulis skripsi seperti itu teman-teman. Oke, next. Ibu nggak melanjutkan yang prototipe sama proyek karena kita kebanyakan bentuk TA-nya adalah skripsi. Oke, ini course learning outcomes. Nah, Ibu harapkan nanti untuk yang jalur sidang dan non-sidang, kalau ada yang mau bertanya, monggo aja, silahkan gitu ya. Kalau ada yang masih bingung, soalnya kemarin ada yang nanya-nanya terkait dengan jalur yang mensubmit jurnal saja seperti itu. Tapi berarti kalau kalian mau mensubmit jurnal saja, berarti itu tetap harus yang namanya membuat buku skripsi. Jadi harus ada skripsi yang kalian kumpulkan ke kampus. Seperti itu, tidak boleh hanya jurnal saja. Ini intinya kita terapkan aturan ini ya untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Seperti tadi, seandainya timelinenya berbeda, LOA kalian nggak keluar-keluar, gimana nanti kalian mempertanggungjawabkan hasil kalian kalau kalian nggak punya skripsi gitu ya. Makanya kita rekomendasikan kalian untuk tetap menulis skripsi sehingga nanti kalau seandainya ada
hal-hal yang berada di luar kendali kita gitu ya, kalian udah ada pegangan, oh kita udah selesai kok skripsinya, tinggal sidang aja, udah kayak gitu. Nanti kalau masalah mau misalnya submit di Sintanya belum keluar-keluar LOA-nya, tinggal nunggu LOA-nya keluar, seperti itu. Jadi semua kita rekomendasikan untuk tetap menulis buku skripsi. Oke, persyaratan mahasiswa TA terdaftar sebagai mahasiswa aktif telah lulus mata kuliah PPI. Nah, makanya kita tidak memperbolehkan PPI dengan TA ini diambil pada semester yang sama. Misalnya ada mahasiswa yang dia itu telat lulusnya dan lain-lain, tapi dia mau mengambil mata kuliah PPI dan mata kuliah TA secara berbarengan, itu tidak diperbolehkan karena syaratnya adalah syarat lulus, teman-teman. Jadi wajib lulus MK penulisan proposal. Kalau nanti ada yang ngambil PPI terus ternyata dia nggak lulus, nilainya D misalnya atau nilainya E, jadi tetap nggak boleh ngambil yang namanya TA, sehingga kalian wajib lulus dulu mata kuliah PPI, baru kalian diperbolehkan untuk mengambil tugas akhir. Diambil pada semester akhir masa studi untuk TA ya. Terus sekurang-kurangnya sudah lulus 120 SKS pada semester tersebut, kecuali untuk kasus khusus yang diterapkan oleh prodi. Nah, kasus khusus di sini sebenarnya terjadi bagi mahasiswa yang dia itu jalur percepatan, karena kalau mahasiswa yang jalur percepatan dia mengambil TA bersama beberapa mata kuliah pilihan ataupun mata kuliah wajib prodi seperti itu, sehingga aturan untuk mereka melaksanakan sidang pun berbeda dengan dengan mahasiswa yang hanya mengambil tugas akhir pada satu semester itu. Jadi bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir saja pada satu semester gitu ya, dibandingkan dengan mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir plus mata kuliah, itu nanti punya skema jalur sidang yang berbeda. Jadi bagi mahasiswa yang hanya mengambil tugas akhir, dia bisa sidang kapanpun dia mau. Maksudnya dalam artian kita start mulai di bulan Februari, terus kalian mau sidang di bulan April ataupun Mei, silahkan. Sedangkan kalau nanti yang mengambil tugas akhir berbarengan dengan mata kuliah, kita harus menunggu mata kuliah kalian itu keluar nilainya dulu gitu ya, baru nanti kalian boleh dijadwalkan sidang seperti itu. Makanya akan ada timeline dan peraturan yang berbeda gitu ya. Jadi itu disesuaikan saja dengan gimana rencana studi kalian ke depannya. Lalu memiliki surat keputusan SKTA yang masih berlaku. Nah, bagi mahasiswa ini, Ibu harapkan kalian mengecek kembali SKTA kalian apakah masih berlaku gitu ya. Kalau belum berlaku, kalau udah mati SK-nya, maksudnya sudah misalnya habisnya SKTA-nya 2024, sedangkan sekarang udah 2025, minta perpanjangan SKTA gitu ya. Itu juga diperhatikan teman-teman. Nah, untuk persyaratan pembimbing tugas akhir, pembimbing satu adalah dosen tetap yang minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional akademik minimal AA. Jadi alhamdulillah kalau di Prodi Teknik Logistik semuanya sudah AA gitu ya. Di atas AA malah kebanyakan gitu. Jadi diharapkan nanti kalian nggak perlu khawatir kalau masalah jabatan akademik dosen seperti itu. Lalu pembimbing dua adalah dosen yang minimal berpendidikan 2, minimal AA, atau berasal dari praktisi yang berpengalaman. Tapi ini jarang kita jalankan karena dosen pembimbing kedua juga berasal dari dosen kita pribadi. Nah, dosen menjadi pembimbing tunggal jika dosen tetap Direktorat Kampus Purwokerto berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Jadi kalau nanti ada dosen gitu ya, dosen di prodi kita yang dia udah S3 lalu jabatan fungsional lektor, dia tuh boleh membimbing secara sendiri tanpa harus ada pembimbing kedua. Tapi prodi kita kan masih belum ada doktor ya teman-teman. Sedangkan kalau yang jabatan fungsionalnya lektor, sebenarnya Ibu udah lektor, Pak Syarif lektor, Pak Arifin bahkan udah lektor kepala gitu. Tapi karena belum ada yang S3 gitu ya, jadi masih belum ada yang bisa menjadi pembimbing tunggal. Tetap harus ada pembimbing duanya seperti itu. Ini adalah prosedur penyelenggaraan tugas akhir. Nah, kalian akan coba dilihat apa namanya ya, alur diagramnya itu seperti apa, dimulai dari proposal hingga nanti kalian sidang itu seperti apa. Mungkin juga ada yang bertanya kira-kira kalau seandainya ada yang mau ganti dosen pembimbing itu gimana prosedurnya dan lain-lain, itu sebenarnya sudah diatur di buku panduan ini. Nanti kalian bisa lihat di diagram ini gitu ya, di alurnya itu seperti apa.
kalau seandainya nanti kita melakukan yang namanya pergantian pembimbing di saat di tengah-tengah proses bimbingan, misalnya apakah bisa dan lain-lain itu nanti kalian bisa baca sendiri di panduan tugas akhirnya seperti itu. Oke, prosedur penerbitan SKTA dari dosen kelas proposal, dosen PPI, lalu dari prodi dan kakak, mahasiswa akademik kakak dan LAAK, seperti itu ya. Mungkin ini info yang perlu kalian perhatikan, SKTA berlaku 6 bulan. Dan perpanjangan SKTA dilakukan maksimal 2 kali, atau masing-masing SKTA perpanjangan berlaku 3 bulan. Jadi nanti misalnya ada yang dia itu ngambil mata kuliah TA semester ini, lalu belum lulus, misalnya qadarullahnya belum lulus gitu. Mau nggak mau kan dia harus memperpanjang ya teman-teman di semester depan. Nah itu harus kalian perpanjang karena SKTA itu hanya berlaku selama 6 bulan. Makanya diperhatikan dan dilihat dan dicek SKTA-nya itu masih berlaku nggak semester ini gitu ya. Kalau enggak nanti kalian bisa diskusikan dengan dosen ataupun diskusikan dengan akademik gitu ya. Biasanya yang mengecek kembali terkait dengan SKTA gitu ya, dosen, kakak, dan juga akademik. Biasanya nanti bisa minta bantuan ke Bu Budi. Jika SKTA dinyatakan habis masa berlaku, mahasiswa dapat mengajukan pembuatan SKTA yang baru, tetapi dengan judul TA dan atau tim pembimbing TA yang berbeda dengan TA sebelumnya. Nah, misalnya di semester ini mahasiswa X itu ya mengambil topik terkait dengan inventory. Lalu dosennya adalah Ibu sama Pak Syarif misalnya. Lalu semester ini dia nggak lulus gitu ya, karena dia males atau karena dia lagi ada problem atau bla 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 bla. Akhirnya dia nggak lulus kan, berarti kan SKTA yang mana judulnya adalah tentang inventory, yang pembimbingnya adalah Ibu dan Pak Syarif, itu berarti semester depannya nggak berlaku lagi teman-teman. Jadi kalian akan membuat judul TA yang baru dan juga tim pembimbingnya itu berbeda, tidak sama dengan yang semester yang kalian ambil pertama seperti itu. Makanya jangan dianggap apa ya namanya, paling juga nanti dosennya itu aja atau seperti apa gitu. Pokoknya intinya kalian harus lebih serius lagi kalau seandainya kalian ingin lulus tepat waktu gitu ya. Nah, makanya Ibu harapkan kalian ini jangan sampai ada yang lulusnya atau mengerjakan TA-nya lebih dari 1 semester. Karena nanti ribetnya adalah pada saat prosedur penerbitan SKTA. Karena akan membuat SKTA yang baru, topiknya juga bisa jadi berbeda, dan juga pembimbing TA-nya juga kemungkinan akan berbeda. Ini pasti akan berbeda karena apa namanya peraturannya seperti itu gitu ya. Oke. Pengerjaan tugas akhir bimbingan TA dilakukan minimal 10 kali. Oke, minimal ini jadi diharapkan karena ini minimal kalian bisa melakukan bimbingan sesering-sering mungkin gitu. Lalu yang kedua, selama pengerjaan TA, mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat laporan TA dan melaporkan progres laporan tersebut kepada tim dosen pembimbing. Jadi setiap kalian bimbingan ya kalian melakukan atau melaporkan progres kalian. Mahasiswa yang telah lulus dalam kelas PPI diperkenankan untuk melakukan perubahan atau penggantian judul TA dan pergantian SKTA yang dikarenakan penggantian formasi dosen pembimbing tunggal satu ataupun dua, dan juga atau SKTA yang sudah tidak bisa diperpanjang lagi telah 2 kali perpanjangan SKTA. Ini masih diperbolehkan gitu ya. Tapi dengan cara tadi gitu ya, bisa jadi nanti dosen pembimbingnya berbeda, topiknya juga nanti berbeda. Nah, syarat dan ketentuan perubahan judul bagi mahasiswa yang nantinya akan mengubah judulnya, misalnya karena nggak srek atau seperti apa saat PPI, misalnya seperti itu, terus di saat mereka ngambil atau saat kalian ngambil tugas akhir, kalian pengen ganti judul gitu ya. Sedangkan kan kalau di PPI itu kan nanti akan ada submit ke Igrasias ya terkait dengan proposal kalian, harusnya memang data di proposal kalian itu kan sudah masuk judulnya dan lain-lain. Dan saat kalian TA, kalian ingin mengganti gitu. Nah, ini adalah syarat dan ketentuannya. Mahasiswa membuat proposal TA dengan judul yang ditentukan dan diserahkan kepada pembimbing TA yang baru. Nah, berarti saat kalian melakukan perubahan judul gitu ya, kalian juga otomatis akan mengganti pembimbing kalian. Gitu. Nah, bagi yang tertarik ingin mengganti, tapi Ibu harapkan sih tidak ya, karena ribet gitu. Tapi ya monggo enaknya kalian seperti apa. Tapi intinya lebih baik
jalani aja yang sekarang, tidak perlu ganti-ganti gitu ya, selama kalian masih sanggup mengerjakannya, kerjain aja seperti itu. Proposal TA tersebut disetujui oleh dosen pembimbing yang baru yang dibuktikan dengan penandatanganan lembar pengesahan pada proposal TA tersebut. Mahasiswa melakukan presentasi proposal TA dengan judul yang baru kepada pembimbing TA yang baru. Nah, ada presentasinya gitu ya. Nilai presentasi ini dihitung sebagai salah satu poin bimbingan pada nilai bimbingan TA. Mahasiswa mendapatkan persetujuan pergantian SKTA dari pembimbing TA sebelumnya, pembimbing TA baru, dan juga Kaprodi yang dibuktikan dengan penandatanganan pada form permohonan perubahan SK tugas akhir. Ini bagi mahasiswa intinya yang akan melakukan perubahan judul. Kalau saat kalian melakukan perubahan judul, berarti kalian akan merubah juga yang namanya apa ya, eh, pembimbing tugas akhir kalian. Mahasiswa mengajukan pergantian SK tugas akhir. Oke, tugas pembimbing tugas akhir memberikan arahan kepada mahasiswa dalam merumuskan permasalahan topik TA. Jadi eh, kita itu dosen-dosen itu punya treatment yang berbeda-beda ya teman-teman dalam apa ya dalam memberikan topik kepada kalian. Sebenarnya Ibu berharap sih mahasiswa itu yang akan jauh lebih apa ya namanya lebih aktif gitu Pak. Saya kemarin misalnya kerja praktek di sini Pak. Saya ada masalah ini bisa nggak ya saya menggunakan ini gitu. Nah itu sebenarnya yang kita lebih enak sebagai dosen pembimbing tuh untuk diajak diskusi dibanding mahasiswa yang hanya datang terus Bu kira-kira saya meneliti apa ya gitu. Nah itu tuh kan kalian masih belum punya gambaran sama sekali kayak gitu. Nah harusnya saat kalian discuss dengan dosen pembimbing kalian atau calon dosen pembimbing kalian tuh kalian sudah ada gambaran kalian mau ngapain gitu. Karena sekali lagi kalian sudah ada di tahap tugas akhir. Jadi dosen itu hanya memberikan yang namanya arahan. Misalnya dosen merekomendasikan menggunakan ini nih gitu ya. Apakah itu wajib diikuti? Sebenarnya enggak gitu. Karena kan sebenarnya kita hanya memberikan arahan. Even kalian nanti mau setuju dengan arahan yang diberikan dosen ya monggo. Kalau enggak juga kalian yang memberikan rekomendasi. Makanya diharapkan di sini poinnya adalah mahasiswa aktif gitu. Mahasiswa aktif berdiskusi dengan dosen, aktif mencari misalnya tempat penelitian yang sering menjadi apa ya menjadi momok menakutkan gitu ya karena memang nggak semua tempat penelitian itu welcome misalnya seperti itu ya memang itulah tugas kalian di akhir semester ini untuk jauh lebih aktif dan jauh lebih banyak membaca jurnal-jurnal dan skripsi-skripsi sebelumnya sehingga saat kalian diskus dengan dosen pembimbing kalian kalian tidak kosongan banget gitu dalam artian ada hal yang kalian bisa atau ingin selesaikan karena kalau kita ngelihat mahasiswa yang punya ide yang punya ada hal yang mau dibahas gitu ya yang dia baca-baca terlebih dahulu kita tahu anak ini oh ini anak ini siap nih gitu berarti dia sudah baca-baca sebelumnya sudah ada tahu terkait dengan satu dua tiga metode gitu ya berarti kan itu kalian mempelajari dan membaca berbeda dengan anak-anak yang tidak prepare sama sekali seperti itu yang kedua, mengarahkan mahasiswa dalam menyusun metodologi penelitian, lalu mengarahkan mahasiswa dalam menulis penulisan ilmiah, memberikan persetujuan dalam lembar persetujuan proposal TA, lalu juga memberikan persetujuan akhir untuk sidang TA, memberikan penilaian akhir secara keseluruhan, hadir dan memimpin sidang TA gitu ya, lalu memberikan persetujuan dalam penyelesaian revisi TA. Ini adalah tugas pembimbing tugas akhir. Oke, bentuk sidang tugas akhir ini seperti yang mungkin tadi sudah Ibu jelaskan di awal gitu ya. Ada sidang TA yang non terjadwal. Prosedurnya adalah mahasiswa mendapat rekomendasi sidang dari pembimbing hasil prasidang. Mahasiswa mendaftarkan dirinya pada periode sidang tertentu dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang sudah ditentukan. Mahasiswa dijadwalkan sidang pada periode tertentu. Syarat umum sidangnya kecukupan SKS, laporan TA-nya sudah disetujui gitu ya. Lalu masih ada SKTA yang aktif. Syarat khususnya adalah rekomendasi pembimbing. Ini wajib saat kalian mau mengajukan sidang pada periode yang tidak dijadwalkan, maksudnya berarti kan untuk yang mengambil skema sidang TA non terjadwal adalah mahasiswa yang dia hanya mengambil mata kuliah TA plus mata kuliah eksepsi. Misalnya nih, kalian ngambil mata kuliah TA plus KP. Gitu. KP kan adalah mata kuliah yang dia tidak ada pertemuannya, dalam artian tidak ada materinya gitu ya. Itu masih diperbolehkan untuk kalian melakukan sidang TA non terjadwal. Beda dengan mahasiswa yang mengambil TA plus mata kuliah pilihan A, B, C misalnya kayak gitu ya.
Kalau itu nanti akan dijadwalkan. Karena apa? Karena menunggu nilai mata kuliah pilihan tersebut keluar terlebih dahulu, baru kalian boleh melaksanakan sidang. Oke? Jadi gampangnya kemungkinan untuk anak yang percepatan itu nanti sidang TA-nya itu akan dijadwalkan karena dia masih mengambil bersama mata kuliah, sedangkan anak-anak yang reguler di semester 8 kebanyakan hanya mengambil tugas akhir saja sehingga nanti kalian bisa sidang. Tidak terjadwal kapan kalian siap maju dan sudah didapat rekomendasi dosen pembimbing, silahkan maju seperti itu untuk sidangnya. Oke, sedangkan untuk sidang TA yang terjadwal gitu ya, intinya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan kenapa kita jadwalkan karena masih mengambil mata kuliah secara bersamaan dengan TA. Lalu mahasiswa dijadwalkan sidang di akhir semester berjalan yaitu di minggu 15 sampai 16. Untuk syarat umum sidangnya sama, kecukupan SKS laporan TA, SKTA aktif dan syarat khususnya wajib sudah direkomendasikan dari prodi ataupun dari dosen pembimbing untuk bisa maju sidang. Nggak boleh tanpa ACC dari dosen kalian ngaju-ngajuin sidang, padahal skripsi kalian misalnya masih amburadul seperti itu tidak diperbolehkan. Makanya karena kalian dijadwalkan mungkin akan jauh lebih apa ya, lebih waktunya sebenarnya lebih lama ya kalau dijadwalkan karena kan akan sidang di apa namanya di semester berjalan minggu ke-15 sampai 16. Tapi Ibu harapkan tetap diusahakan untuk bisa ada yang sidang non terjadwal selama kalian siap, kita siap untuk melakukan sidang skripsi kepada mahasiswa baik itu non terjadwal maupun TA yang terjadwal sidangnya gitu. Oke, sidang TA khusus ini adalah mahasiswa yang dijadwal sidang pada prodi yang ditetapkan prodi. Setelah menyelesaikan revisi hasil sidang dan bisa dinyatakan lulus, mahasiswa melengkapi administratif eh, pendaftaran sidang, termasuk melampirkan kelengkapan dokumen yang sudah ditetapkan. Jadi ada 3 tadi ya. Lalu pengganti sidang TA. Mahasiswa mendapat persetujuan dari dosen pembimbing untuk mempublikasikan tugas akhir pada jurnal atau seminar internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau HKI. Tadi ya, teman-teman bagi yang misalnya nggak mau sidang TA misalnya gitu ya. Yang kedua, mahasiswa mendaftarkan dirinya pada periode sidang tertentu dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang sudah ditentukan. Mahasiswa dijadwalkan seminar internal khusus yang belum memiliki sertifikat sebagai pembicara. Ini maksudnya gini, di dalam kita menyusun nilai tugas akhir, itu kan sebenarnya ada nilai penulisan dan ada nilai presentasi. Kalau kalian mensubmit tugas akhir kalian pada jurnal, kan kalian sebenarnya hanya sudah mendapatkan nilai penulisan saja gitu ya, nilai menulis proposal atau menilai tugas akhir dalam aspek penilaian penulisan ilmiahnya gitu. Kalian masih belum dapat yang namanya poin untuk kalian melakukan presentasi. Makanya event kalian nantinya eh, apa yang menggunakan jalur non sidang, sekali lagi kalian tetap menulis skripsi dan kalian nantinya tetap akan yang namanya presentasi jurnal yang pun nanti kalian submit gitu. Ibu harapan kalian paham sampai di sini. Karena kalau jurnal hanya dapat poin sebenarnya kan poin penulisan gitu ya, belum ada poin presentasinya. Makanya kita mengharapkan kalian tetap harus mempresentasikan jurnal yang kalian sudah buat gitu ya dalam seminar tugas akhir kalian seperti itu. Nah, ini prosedur pelaksanaan sidang. Nanti ini juga bisa kalian baca di buku panduannya seperti itu. Alur pendaftaran sidang non terjadwal juga ada panduannya. Ada alur pendaftaran non sidang, pendaftaran sidang terjadwal. Dan ini tambahan bagi mahasiswa yang dia itu syarat luaran pengganti sidang cum laude dan summa cum laude gitu ya. Syarat pengganti sidang TA itu kan minimal adalah jurnal nasional terindeks Sinta 3. Jadi kalau ada yang mau tidak menggunakan jalur skripsi itu bisa atau sidang TA itu bisa dengan kalian mensubmit jurnal. Tapi jurnal yang kalian submit di Sinta 3 itu adalah jurnal untuk tugas akhir ya. Misalnya bukan misalnya kalian punya tugas besar di semester 6, terus kalian submit untuk pengganti sidang TA gitu. Padahal kan tugas besar biasanya ada kelompoknya, ada mahasiswa-mahasiswa yang lain, itu kan tidak bisa ya teman-teman.
Jadi dia tidak bisa sebagai syarat pengganti TA. Tapi eh, jurnal-jurnal kalian yang kalian submit di sebelum kalian semester 7 dan 8 gitu ya, bisa kalian jadikan sebagai syarat cum laude. Misalnya apa namanya? Misalnya mahasiswa X sedang menulis skripsi tentang B gitu ya. Dia di semester 6 sudah punya jurnal Sinta 2 tentang penelitiannya berbeda dengan yang skripsinya gitu. Nah, penelitian Sinta 2-nya yang sudah didapatkan di semester 6 itu bisa kalian jadikan sebagai syarat cum laude. Tapi kalian tetap harus menulis skripsi. Karena kan skripsinya berbeda penelitiannya dengan apa yang sudah ditulis di semester 6 tersebut gitu. Jadi, kalau kalian ingin lulus dengan syarat pengganti sidang TA yang minimal Sinta 3, itu wajib dari hasil dari penelitian tugas akhir kalian. Tapi untuk syarat cum laude, topik paper yang kalian jadikan syarat cum laude itu bisa bukan dari topik TA kalian gitu. Tapi berarti kan kalian melakukan dua penelitian di sini. Misalnya untuk eh, yang cum laude itu contohnya misalnya tadi topik penelitiannya tentang A untuk yang skripsinya, tapi penelitian yang sudah terpublish gitu tentang B gitu. Nah, penelitian yang B itu bisa digunakan sebagai syarat cum laude. Nah, penulisnya itu kalian wajib sebagai penulis pertama, tapi dosen wajib sebagai penulis apa? Korespondensi. Nah, ini Ibu wajib ya ingin memberitahukan kepada mahasiswa saat kalian ingin mensubmit jurnal, khususnya pada jurnal-jurnal yang bereputasi atau jurnal manapun gitu dan itu nama dosen itu dimasukkan gitu ya. Wajib yang namanya dosen yang mensubmit, teman-teman. Dosen mensubmit itu yang namanya adalah penulis korespondensi. Kenapa kita apa namanya ya? Kenapa kita perlu yang namanya dosen sebagai penulis korespondensi? Karena banyak kasus-kasus yang mahasiswa itu mensubmit jurnal, ternyata jurnalnya masih amburadul, jurnalnya masih banyak plagiasinya dan lain-lain, sedangkan mahasiswa itu membawa nama dosennya misalnya seperti itu. Makanya untuk topik tugas akhir kalian atau luaran tugas akhir kalian gitu ya wajib yang namanya dosen sebagai korespondensi. Maksud dari dosen sebagai korespondensi itu adalah misalnya kalian sebagai penulis pertama, kalian udah buat jurnal. Dosenlah yang nantinya akan mensubmit jurnal itu pada website jurnal yang kalian tuju. Misalnya kalian pengen cum laude gitu ya. Berarti dosen lain nanti mensubmit jurnal tersebut. Nanti kan kalau dosen yang mensubmit kan pasti udah dicek semua tuh yang namanya plagiasinya atau penulisannya seperti apa gitu ya. Nanti kalau seandainya ada revisi dan lain-lain, nanti tetap yang merevisi adalah mahasiswa. Tentunya bisa bimbingan dengan dosennya seperti itu. Makanya jangan sampai kalian nanti misalnya apa namanya pengen mensubmit jurnal tanpa ada dosen sebagai korespondensi. Sekali lagi dosen sebagai korespondensi itu supaya meminimalisir yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan di belakang gitu ya terkait dengan kode etik publikasi dan penelitian gitulah intinya pokoknya tapi kalian tetap menjadi penulis pertama teman-teman jadi kami sebagai dosen itu tidak mengambil porsi kalian sebagai penulis pertama kalian tetap sebagai penulis pertama misalnya terus pembimbing pertama itu sebagai penulis kedua pembimbing ketiga misalnya jadi penulis ketiga seperti itu tapi yang mensubmitnya ke dalam OJS jurnal tujuan itu adalah dosen seperti yang tadi Ibu jelaskan untuk meminimalisir hal-hal yang keluar dari kode etik penulisan karya ilmiah karena nanti itu akan menyangkut kepada karir dosen khususnya ke depannya seperti itu. Makanya Ibu harap kalian lebih hati-hati lagi jikalau ingin menulis suatu jurnal gitu ya, even dari tugas akhir ataupun dari luaran tugas besar, Ibu harapkan kalian harus berhati-hati seperti itu. Oke. Nah, ini minimal untuk kalian bisa mengklaimnya sebagai syarat cum laude ataupun syarat pengganti sidang TA itu adalah kalian sudah mendapatkan letter of acceptance atau LOA. Karena sekali lagi proses penerbitan jurnal itu tidak sebentar
butuh waktu sehingga kalian itu bisa diberikan keringanan hanya untuk mengumpulkan LOA-nya. Seperti itu saat yudisium untuk bisa diharapkan, tapi nanti kalau seandainya sudah yudisium ataupun sudah wisuda, untuk yang jurnal ya sudah terbit, misalnya seperti itu, tidak terlalu lama sampai bertahun-tahun kan nggak mungkin. Makanya kalian harus mempertanggungjawabkan letter of acceptance yang kalian sudah serahkan sebagai pengganti TA ataupun syarat cum laude seperti itu. Nah, syarat summa cum laude itu adalah minimal jurnal nasional terindeks Sinta 1 atau telah terindeks Scopus atau Web of Science. Ini monggo bagi yang pengen apa namanya ya, pengen menulis internasional jurnal gitu ya, itu juga bisa kalian jadikan syarat summa cum laude. Nah, ini tambahan ya teman-teman, untuk mendapatkan syarat cum laude sama syarat summa cum laude, itu IPK-nya untuk syarat cum laude itu kan IPK 3, lebih dari 3,50. Jadi kalau IPK kalian pas 3,50 itu kalian masih belum bisa cum laude. Harus di atas 3,50, berarti 3,51, 52, dan seterusnya gitu. Plus nilai tugas akhir kalian harus A. Oke? Misalnya, kalau seandainya kalian itu udah punya Sinta 2, lalu kalian juga IPK-nya 3,9 misalnya gitu ya. Terus, tapi TA kalian tidak A, kalian tidak bisa cum laude ataupun summa cum laude, teman-teman. Nah, makanya tolong diperhatikan aja seperti itu. Jadi jangan eman-eman kalian udah punya paper bagus-bagus, ternyata itu mau disimpan buat syarat cum laude, tapi karena ternyata TA-nya nggak maksimal, misalnya seperti itu ya, akhirnya nggak dapat A dari dosennya, ya berarti kalian harus ikhlas untuk tidak bisa mengajukan itu sebagai syarat cum laude. Itu sama juga syaratnya sama summa cum laude juga untuk yang nilai proposal sama dengan A. Yang membedakan summa sama cum laude itu adalah syarat jurnalnya. Kalau summa cum laude itu jurnalnya internasional gitu ya. Kalau yang cum laude itu masih bisa jurnal di Indonesia Sinta 2 gitu ya. Tapi Sinta 2 semua di Indonesia ini harus berbahasa Inggris seperti itu. Nanti untuk syarat cum laude dan lain-lain, kalau kalian masih ada yang ditanyakan bisa monggo seperti itu. Syarat luaran pengganti sidang cum laude dan summa cum laude. Syarat pengganti sidang TA tadi ada bisa luaran HKI, luaran implementasi kebijakan, luaran pameran. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, HKI di sini tidak seperti HKI misalnya kalian punya poster lalu di HKI-kan. Kalian punya apa lalu di HKI-kan, itu tidak ya, itu terlalu gampang untuk dilakukan gitu ya. Nah, HKI di sini yang bisa dijadikan sebagai syarat pengganti sidang adalah HKI minimal digunakan usaha mikro sesuai regulasi yang berlaku tentang kriteria usaha mikro kecil dan menengah. Jadi HKI yang sudah dimanfaatkan oleh suatu UMKM misalnya, itu adalah HKI yang bisa diklaim. Dan wajib kalian sebagai inventornya, maksudnya bukan inventor ya, kalian sebagai pengaju nama pertama HKI-nya, itu wajib. Gitu. Bukan dosen, misalnya kalian ikut proyek dosen. Proyek dosen itu sudah digunakan oleh usaha mikro gitu ya. Terus kalian mengklaim itu tidak bisa. Tapi HKI itu adalah HKI yang kalian buat dan kalian menjadi penulis pertamanya, maksudnya menjadi inisiasi pertamanya, itu yang bisa diklaim sebagai syarat pengganti sidang. Gitu ya. Lalu luaran implementasi kebijakan pada pemerintah daerah minimal tingkat kabupaten atau kota. Ini yang HKI ya teman-teman. Kalau yang pameran itu untuk anak-anak desain, bukan di teknik seperti itu ataupun IT. Ya. Nah, untuk syarat cum laude, luaran HKI-nya itu digunakan oleh minimal usaha menengah. Kalau di syarat pengganti sidang TA doang, dia itu usahanya minimal mikro. Kalau seandainya mau syarat cum laude, kalau mau pakai HKI, minimal usaha menengah, gitu ya. Dibuktikan dengan prototipe dan sertifikat dari mitra DUDI, dunia usaha dan dunia industri, gitu ya. Nah, itu adalah kalau pakai HKI teman-teman, karena kemarin kasusnya emang ada beberapa yang mencoba menggunakan HKI sebagai syarat
pengganti sidang ataupun syarat cum laude itu, tapi HKI yang mereka gunakan adalah HKI proyek dengan dosen misalnya, ataupun HKI yang dia itu sifatnya misalnya hanya buat desain grafis, misalnya seperti itu tidak ya teman-teman. Tapi misalnya kalian sudah punya produk, misalnya kalian luaran dari PKM kalian adalah suatu produk, di mana produk tersebut sudah dimanfaatkan oleh oleh dunia usaha dan industri misalnya gitu. Nah, itu yang bisa kalian klaim sebagai syarat cum laude ataupun syarat pengganti sidang TA. Seperti itu. Jadi tidak semua luaran HKI itu bisa di ACC sebagai syarat untuk pengganti sidang ataupun syarat cum laude. Seperti itu. Lalu, nah luaran prestasi ini juga banyak ditanyakan kemarin ya untuk yang apa ya namanya? Untuk yang syarat cum laude, luaran prestasi. Nah, berprestasi memperoleh capaian minimal 3 besar tingkat nasional ataupun internasional yang terkait dengan bidang keilmuan dan membawa nama Telkom, yaitu memenuhi kategori internasional klaster 1 dan 2 atau nasional klaster 1 dan 3 yang ditetapkan Direktorat Kemahasiswaan Pengembangan Karir dan Alumni. Nah, supaya kalian nggak bingung maksud dari internasional klaster 1 dan 2 ataupun nasional klaster 1 dan 2, kalian bisa cari lomba-lomba apa saja yang terkategori gitu ya di klaster 1 dan 2, baik itu internasional maupun nasional. Jadi nggak semua prestasi yang kalian dapatkan, misalnya kalian ikut lomba TikTok, misalnya dapat juara internasional gitu. Nah, apakah itu bisa kalian klaim sebagai syarat cum laude? Itu belum tentu. Tapi pastikan lomba TikTok tersebut adalah lomba yang misalnya diadakan oleh Direktorat Kemahasiswaan Pengembangan Karir dan Alumni gitu ya. Itu masuk ke nasional klaster 1 atau 2 ataupun internasional klaster 1 ataupun 2. Jadi memang agak susah juga ya gitu ya luaran prestasinya, apalagi ini nasional. Makanya kalau dari kami ya teman-teman, yang paling memungkinkan gitu ya, sebenarnya semua mungkin, tapi maksudnya yang mungkin bisa kalian usahakan dan upayakan gitu ya adalah menggunakan jurnal gitu. Dari beberapa yang Ibu lihat sih sebenarnya mungkin beberapa itu menggunakan jurnal gitu ya untuk dia bisa syarat cum laude gitu ataupun syarat pengganti sidang TA-nya seperti itu. Oke. Syarat umum pengganti sidang karya ilmiah berupa publikasi jurnal, proceeding internasional atau berupa penciptaan karya yang sesuai dengan topik TA mahasiswa bersangkutan. Karya dan publikasi ilmiah harus bebas dari unsur plagiat. Karya dan publikasi ilmiah bukan merupakan produk dari generative artificial intelligence atau gen AI. Nah, ingat ya teman-teman, karena sekarang teknologi makin maju, kalian juga makin pinter untuk membuat hal-hal yang bisa mempermudah kalian. Sebenarnya kan sekali lagi itu mempermudah, tapi tidak diharapkan untuk syarat pengganti sidangnya itu adalah hal-hal yang kalian tidak dapatkan secara bersusah payah gitu. Intinya apapun yang kalian gunakan untuk mengganti TA ataupun syarat cum laude adalah sesuatu yang kalian upayakan dengan bersusah payah, dengan mengeluarkan segala usaha dan upaya kalian gitu ya, sehingga kalian layak untuk menjadikan karya tersebut sebagai pengganti sidang ataupun syarat cum laude kalian nantinya seperti itu. Nah, ini syarat khusus pergantian atau penggantian jurnal. Penggantian sidang berupa jurnal. Merupakan hasil karya yang sesuai dengan topik TA bagi yang seandainya itu tidak dijadikan syarat sebagai cum laude ya, sekali lagi. Lalu mahasiswa dan pembimbing merupakan penulis, di mana mahasiswa terkait adalah penulis pertama. Ini wajib ya, sekali lagi. Kita tidak akan mencatut skripsi kalian sebagai penulis pertama, dosennya itu tidak akan gitu, karena wajib mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing menjadi penulis kedua dan seterusnya. Apabila ada pembimbingnya 2 atau 3 ya berarti penulis 2, 3, 4-nya adalah pembimbing selanjutnya gitu ya. Salah satu pembimbing atau tunggal harus menjadi penulis korespondensi. Nah, ini seperti yang Ibu sudah jelaskan di depan. Wajib saat kalian mensubmit jurnal, khususnya jurnal di Sinta gitu ya, itu wajib yang namanya dosen sebagai corresponding author. Seperti tadi untuk memitigasi segala hal-hal yang melanggar kode etik penulisan seperti itu ya. Lalu afiliasi penulis adalah Universitas Telkom. Afiliasi pembimbing eksternal dapat disesuaikan dengan nama institusinya apabila ada pembimbing eksternal. Nah, saat kalian nanti mau menulis jurnal, misalnya untuk 2021 yang mau mempublish jurnalnya,
kalian itu saat menulis afiliasi gitu nama kampus di jurnal itu kalian sebut sebagai Teknik Logistik, Universitas Telkom, alamatnya pakai alamat Purwokerto. Jadi kita nggak perlu menjelaskannya Universitas Telkom Purwokerto itu enggak ya teman-teman, karena kita satu afiliasi dengan Universitas Telkom, tapi alamat kita pakai alamat Universitas Telkom yang Purwokerto. Jadi Teknik Logistik, Universitas Telkom, misalnya Jalan DI Panjaitan, bla 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 gitu. Itu untuk penulisan afiliasi di jurnal. Jikalau penelitian kalian nantinya akan terpublish di jurnal. Termasuk dalam jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science atau jurnal nasional terakreditasi 1 sampai dengan 3. Ini untuk yang jurnal ya. Lalu artikel ditulis dalam berbahasa Inggris. Nah, karena sekali lagi jurnal Sinta pun saat ini apalagi minimal Sinta 3 itu hampir semuanya itu mensyaratkan ditulis dalam bahasa Inggris. Dokumen yang dikumpulkan untuk syarat pengganti TA adalah penyerahan LOA, lalu adalah kamera ready paper. Ini biasanya bagi yang mau apa namanya ya, bukan yang mau untuk seminar internasional biasanya. Untuk seminar internasional dia membutuhkan kamera ready paper, lalu riwayat review oleh reviewer. Jadi akan aneh jika kalau ada paper yang tanpa ada review terus tiba-tiba lolos gitu ya tanpa ada melakukan revisi, itu akan dipertanyakan lagi kredibilitas dari jurnalnya, sehingga kalau nanti kalian mau jurnal ya kalian mengikuti prosedur dengan adanya revisi, dengan kalian melakukan revisi di OJS-nya bla 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 gitu ya. Ada respon form terhadap catatan review yang ditanda tangani pembimbing. Itu adalah sebagai dokumen yang dikumpulkan untuk syarat pengganti sidang TA bagi yang luarannya adalah jurnal. Lanjutannya adalah pengecualian syarat pengganti sidang dapat diberikan khusus untuk jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1. Nah, biasanya jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 ya, teman-teman itu walaupun dia punyanya Indonesia, itu pasti hampir sebagian besar dia itu juga adalah masuk ke Scopus seperti itu. Telah mendapatkan hasil review dari pengelola publikasi ilmiah dengan status minor revision. Jadi, kalau seandainya kalian belum mendapatkan LOA, apalagi ini jurnalnya adalah jurnal internasional gitu ya, itu kan tidak segampang itu gitu ya, kita mendapatkan letter of acceptance. Jadi, diberikan keringanan gitu ya, dengan menunjukkan hasil review dari pengelola publikasi ilmiah dengan status minor revision. Akan diperbolehkan sebagai syarat pengganti sidang apabila publikasi ilmiah tersebut statusnya adalah minor revision. Kalau mayor tidak bisa seperti itu ya. Kalau mayor revision kan berarti harus masih banyak apa namanya hal-hal yang harus diperbaiki di jurnal tersebut seperti itu. Lalu yang kedua, fakta integritas dari berupa surat pernyataan dari pembimbing 1 dan 2 atau pembimbing tunggal yang menyatakan bahwa akan menjamin publikasi tersebut sampai dengan berstatus terbit atau publish. Nah, ini karena biasanya yang namanya jurnal internasional khususnya ya, itu kan melewati proses review yang panjang, ada yang setahun, ada yang 2 tahun loh teman-teman gitu ya. Nah, supaya memastikan bahwa kalian itu tidak menghilang di tengah jalan dalam proses revisi dan lain-lain, itu kalian harus mengumpulkan yang namanya fakta integritas untuk menyatakan bahwa dari pembimbing 1, 2, 3 ataupun kalian gitu ya, menyatakan bahwa wajib yang namanya jurnal ini akan terbit gitu. Yang ketiga, menyertakan bukti revisi yang telah diserahkan kepada pengelola jurnal ataupun editor in chief berupa manuskrip dan respon form hasil revisi yang merupakan perbaikan dari draft jurnal yang berstatus minor revision. Ingat yang diperbolehkan adalah minor revision. Untuk memenuhi kelengkapan learning outcomes mata kuliah TA, mahasiswa mengajukan penggantian sidang TA diharuskan mempresentasikan jurnal ilmiahnya di Seminar of Undergraduate Research atau SAUR yang diselenggarakan oleh Direktorat Kampus Purwokerto. Ini mungkin nanti akan Ibu tanyakan lagi ya terkait yang poin nomor 8 ini. Ibu masih belum begitu paham terkait dengan poin nomor 8. Oke, syarat khusus pengganti sidang untuk yang proceeding internasional ini mungkin akan cukup sama ya teman-teman. Nanti kalian akan tadi kan jurnal. Kalau sekarang adalah proceeding internasional. Proceeding itu adalah luaran dari conference internasional seperti itu.
merupakan international conference yang terkait dengan topik TA, luaran conference paper sesuai dengan topik TA mahasiswa, mahasiswa dan pembimbing. Mahasiswa merupakan pembimbing eh, apa ya penulis pertama intinya gitu ya, dan nanti untuk pembimbingnya sebagai penulis korespondensi, afiliasinya sama, termasuk dalam proceeding internasional yang terindeks Scopus. Ini nanti bisa kalian cek di website misalnya Skimago dan lain-lain, bisa kalian cek apakah conference internasional yang kalian ikuti itu terindeks Scopus atau enggak. Biasanya kalau kampus ngadain acara IEEE gitu ya, conference IEEE itu termasuk gitu ya. Jadi itu bisa kalian gunakan sebagai syarat ganti sidang apabila memang seminar IEEE itu ada hubungannya dengan topik TA kalian. Karena kan kalau IEEE banyakkan elektro, telekomunikasi dan lain-lain gitu ya. Nanti kalian bisa coba lihat seperti itu. Referensi untuk international conference yang dapat digunakan untuk pengganti sidang TA dapat mengacu kepada international conference yang telah dilaksanakan minimal 2 kali oleh institusi di luar Universitas Telkom, di mana luaran proceeding pada international conference yang pertama dan kedua tersebut telah terindeks Scopus, atau referensi untuk international conference eh, atau international conference yang diselenggarakan oleh atau bekerja sama dengan Universitas Telkom yang direncanakan akan dipubliskan pada proceeding internasional terindeks Scopus, seperti itu. Lalu dokumen yang dikumpulkan untuk syarat penggantian sidang TA adalah LOA, respon form, kamera ready paper, ini untuk yang conference internasional, fakta integritas berupa surat pernyataan dari pembimbing satu ataupun dua ataupun pembimbing tunggal yang menyatakan bahwa akan menjamin proses publikasi tersebut sampai dengan berstatus terbit atau publish. Ini juga sama teman-teman, karena Ibu pernah punya pengalaman ingin menerbitkan untuk jurnal, untuk apa namanya, hasil conference internasional Ibu berupa proceeding internasional tuh terbitnya hampir 2 tahun, bayangkan. Nah, itu makanya fakta integritas itu dibuat untuk memastikan bahwa ini tuh sebenarnya nanti akan terbit. Karena bahaya juga kalau nantinya nggak terbit, sedangkan itu kalian jadikan sebagai syarat pengganti sidang, seperti itu. Oke, selanjutnya yang berupa HKI merupakan hasil karya ilmiah yang sesuai dengan topik TA. Mahasiswa dan pembimbing merupakan pencipta. Proses pengajuan HKI dilakukan oleh salah satu dosen pembimbing berafiliasi Universitas Telkom dan diajukan melalui unit yang ditujukan oleh Universitas Telkom. Dokumen yang dikumpulkan untuk syarat pengganti sidang TA adalah sertifikat HKI dan sertifikat dari mitra dudinya. Untuk memenuhi kelengkapan learning outcome mata kuliah TA, mahasiswa mengajukan penggantian sidang TA dilakukan presentasi HKI-nya di Seminar of Undergraduate. Oke, jadi maksudnya seminar undergraduate ini, kenapa perlu ada seminar lagi? Seperti tadi ya, kalau menggunakan jurnal doang, itu kan belum dapat nilai presentasi. Sehingga nanti kita membutuhkan nilai presentasi kalian gitu ya, baik untuk yang jurnal ataupun yang HKI, untuk tetap bisa mempresentasikan hasil dari jurnal dan HKI-nya gitu ya pada seminar Undergraduate Research atau SOUR yang diselenggarakan oleh Direktorat Kampus Purwokerto. Seperti itu. Karena tetap harus dibutuhkan penilaian presentasi kalian. Seperti itu. Kriteria tambahan tadi untuk summa cum laude sama cum laude sebenarnya sudah Ibu jelaskan ya. Harus mendapat nilai A pada tugas akhir, tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran akademik maupun non-akademik. Ini hati-hati bagi yang ngerasa pernah ada pelanggaran berat gitu ya, itu sudah otomatis tidak bisa untuk mendapatkan predikat summa cum laude ataupun cum laude. Karena sekali lagi di TELU sekarang sangat susah untuk mendapatkan gelar ini gitu ya. Karena kalau dulu gelarnya terlalu diobral, kalau sekarang memang orang-orang terpilih dan mampu saja yang bisa mendapatkan predikat summa cum laude ataupun cum laude, seperti itu. Tambahan tidak pernah mengulang mata kuliah. Nah, ini penting juga untuk yang summa cum laude. Program diploma 3 atau sarjana wajib menghasilkan luaran minimal 1 publikasi ilmiah berbahasa Inggris bersama dengan dosen pembimbing atau pengampus selama studi terkait dengan bidang keilmuan tadi ya. Kalau sari summa cum laude, Cinta 1 ataupun Scopus. Oke, dan ini teman-teman mungkin Ibu rekomendasikan bagi anak-anak 2021 yang mau melihat perbandingan format TA dari yang Ibu pernah share format TA FRI dengan format yang sekarang insya Allah akan kita gunakan. Kalian bisa
scan di link format TA terbaru ini. Ini adalah link format TA terbaru yang baru disusun oleh kakak dan juga bidang satu gitu ya. Jadi silahkan kalian untuk bisa men-scan linknya, semoga bisa gitu ya, untuk melihat dan membandingkan format yang sebelumnya dengan format yang nantinya akan kita gunakan ini. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut kepada dosen pembimbing untuk format terbaru ini. Jadi Ibu harapkan nanti kalian bisa segera mendownload format terbarunya. Apakah ada yang sudah nyoba anak 21 untuk mendownload? Ini juga sebenarnya digunakan oleh PPI juga ya teman-teman, karena kan format TA itu kan sama aja ya, mau PPI mau TA. Kalau PPI bab 1 sampai 3, kalau TA kan berarti dia bab 1 sampai 5 seperti itu, sehingga kalian bisa mendownloadnya seperti itu. Nanti mungkin Ibu akan bagikan di komen ya kalau Ibu masih punya ininya. Atau kalau enggak kalian screen capture dulu aja. Oke. Kita next ya. Sekalian Ibu menjelaskan terkait dengan kerja praktik. Nah, sebenarnya kerja praktik ini bukan hal yang baru gitu ya. Dan untuk aturannya sebenarnya belum benar-benar disahkan, tapi secara umum untuk proses bisnisnya itu tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Syarat pengambilan MK-nya IPK lebih dari sama dengan 2 dan harus sudah dinyatakan lulus tingkat 1. Berarti mata kuliah 1 dan mata kuliah semester 2 itu wajib sudah lulus. Untuk yang KP, lalu telah lulus minimal 100 SKS. Ini sama berarti untuk PPI dan KP udah wajib lulus 100 SKS baru bisa mengambil kerja praktik. Durasi KP itu adalah minimal 24 hari kerja. Ini bagi mahasiswa yang mau KP dan magang MBKM, tolong diperhatikan ya teman-teman, untuk durasi KP minimal kita untuk yang di kampus Purwokerto itu adalah minimal 24 hari kerja. Jadi jikalau kalian ingin menambahkannya misalnya dengan besok magang MBKM, ya magang MBKM-nya berapa SKS yang kalian akan konversi itu jadi berapa hari kerja, itu adalah total yang nantinya bisa kalian lakukan magang seperti itu. Makanya tolong itu diperhatikan, nantinya bisa kalian diskusikan dengan dosen wali dan lain-lain untuk kegiatan MBKM yang nantinya akan kalian laksanakan, khususnya anak 2022 semester depan akan pada MBKM gitu ya. Itu tolong diperhatikan apabila ingin menggabung SKSKP dengan magang MBKM. Lalu kerja praktek itu adalah total SKS-nya adalah 2 SKS. Tahap pelaksanaan KP, ada pengujian surat pengantar, pembuatan proposal. Biasanya hampir semua perusahaan membutuhkan proposal KP, teman-teman. Lalu ada pelaksanaan KP, pembuatan laporan, presentasi hasil KP, dan unggah laporan ke KP ke OpenLib. Nah, ini banyak yang nggak paham bahwa laporan KP sekarang, semua laporan, khususnya luaran mahasiswa gitu ya, itu wajib yang namanya dimasukkan ke dalam OpenLib. Jadi kayak database yang nyimpen semua hasil luaran mahasiswa selama berkuliah gitu ya, itu wajib di-upload ke OpenLib. Ini tahu Ibu sebagai syarat sidang juga gitu ya, sidang TA. Jadi Ibu harapkan yang KP nanti sudah selesai laporan KP, sudah sidang dan lain-lain, kalian masukkan ke OpenLib laporan KP-nya. Waktu pelaksanaan KP ada berbagai macam, umumnya itu dari semester genap, liburan semester genap ke semester ganjil gitu ya teman-teman. Berarti kalau anak 22 semester depan ini udah harus pada KP. Kalau ada yang dia kasus khusus adalah yang diganjil ke genap. Sebenarnya kan ganjil ke genap itu liburan kita pendek. Sebenarnya tidak cukup mengakomodir untuk dilaksanakannya KP selama 24 hari kerja. Makanya kita merekomendasikan kalian kalau seandainya mau KP ataupun magang MBKM gitu ya, laksanakanlah pada semester antara, yaitu pada semester genap ke ganjil. Oh, untuk tambahan, untuk dosen KP saat ini sekarang adalah Bu Arin, jadi tidak Pak Syarif lagi, tapi untuk MBKM masih tetap Pak Syarif sebagai dosennya gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya terkait KP, itu bisa ke Bu Arin ataupun Pak Syarif untuk MBKM-nya. Karena kebanyakan MBKM kalian adalah magang gitu ya. Sebenarnya kan nanti proses bisnisnya tidak jauh-jauh dari KP dan magang gitu. Bisa didiskusikan sama Bu Arin dan juga Pak Syarif seperti itu. Nah, pada semester berjalan, pelaksanaan KP pada semester berjalan dapat dilakukan dengan syarat pada semester berjalan mahasiswa itu hanya mengambil satu mata kuliah umum atau pilihan atau mengambil mata kuliah tugas akhir. Nah, ini teman-teman, karena kasusnya ada juga yang dia itu mengambil tugas akhir plus mata kuliah KP gitu ya.
itu tetap diperbolehkan. Makanya banyak kasus sebenarnya pelaksanaan KP ini, tapi Ibu harapkan kalian yang normal-normal aja, yaitu pada semester antara yang punya liburannya cukup panjang, sehingga kita bisa mengkonversinya juga menjadi SKS MBKM, tidak hanya KP saja, seperti itu. Ini adalah jadwal tentatif, sekali lagi ini tentatif, ini adalah perkiraan gitu ya untuk pelaksanaan KP. Februari sampai Maret ini adalah sosialisasi KP dari dosen ke mahasiswa. Seperti ini, bulan ini adalah sudah masuk bulan Maret, seperti itu. Maret sampai Juli perencanaan tempat KP, makanya bagi yang mau KP ataupun magang, ini kalian harus segera gitu ya mencari tempat magang ataupun KP supaya nanti di Maret dan bulan Juli sampai dengan bulan Juli ini sudah dapat tempat KP, sudah dapat surat penerimaan misalnya seperti itu ya, sehingga Juni sampai dengan Agustus ataupun sampai dengan September bagi yang di nanti menggabungnya dengan magang gitu ya, bisa dilaksanakan KP plus magang MBKM gitu ya. Ibu hanya bisa mencontohkan magang MBKM sebagai apa namanya MBKM karena memang belum ada skema lain yang banyak diambil oleh kakak-kakak angkatan kalian. Jadi kita untuk saat ini masih merekomendasikan itu, tapi untuk alternatif yang lain juga nanti Prodi akan mengumumkan saat ada membuka skema MBKM lainnya gitu. Makanya Ibu yakin kalian semuanya sebenarnya hampir mau magang semua, tapi usaha untuk bisa magang ya memang harus usahanya nggak cuma mengandalkan Prodi gitu ya, dalam artian ya kalian juga harus ikut aktif dalam mencari tempat magang tersebut seperti itu. Maksudnya misalnya kemarin ada yang mau konversi SKS magang gitu ya, belum ada MOU ya mau nggak mau kalian tetap bantuin kita untuk gimana cara kita menjembatani antara prodi misalnya dengan perusahaan agar ada MOU atau MOA gitu ya yang bisa kalian klaim sebagai syarat untuk kalian konversi SKS seperti itu, sehingga ya memang saat ini kalau seandainya memang mau magang MBKM ya semuanya berperan gitu ya, baik itu prodi ataupun kalian seperti itu. Agustus pembuatan aplikasi laporan KP, Agustus sampai September, cut off penilaian dosen, masa penilaian KP dan unggah nilai KP ke sistem informasi akademik gitu ya. Jadi walaupun praktik pelaksanaan KP-nya itu sebenarnya kan di liburan genap gitu ya, tapi nilainya sebenarnya akan masuk di ganjil, teman-teman. Seperti itu. Oke, pengajuan surat permohonan kerja praktik itu bisa kalian ajukan di tos.telkomuniversity.ac.id. Untuk proposisi penilaiannya, pembimbing akademik 55%, pembimbing lapangan adalah 45%. Seperti itu. Mungkin itu aja untuk KP, nggak banyak-banyak. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa kalian apa namanya tanyakan pada dosen wali gitu ya, atau dosen KP gitu untuk yang mau KP lebih jelas untuk cara prosedur pelaksanaan dan lain-lain. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Jikalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tapi kalau tidak pun nggak apa-apa gitu. Mau ada yang mau bertanya apa tidak? Atau Pak Aiza Yuda ada yang mau ditambahkan nggak ya sebelum nanti masuk ke sesi pertanyaan jikalau ada yang mau bertanya? Oke. Tadi apa ya yang ini ya seminar buat yang jurnal yang non Oh iya sidang itu ya. nanti seminarnya cuman seminar ini aja teman-teman cuman cuman menyampaikan aja. Jadi bentuknya simposium gitu ada audiensnya karena pertimbangannya adalah kalau teman-teman eh, ikut jalur non sidang dengan jurnal itu kan kalian belum ada oral ini ya presentingnya gitu ya. Jadi itu digantikan. Tapi di situ tidak ada proses penilaian sama sekali gitu. Kenapa yang proceeding enggak? Karena yang proceeding kan logiknya kalian Nggak sudah ada. mempresentasikan saat conference-nya. Ya. Nah, terus untuk KP itu diset oleh UPPS, oleh TUP itu 24 hari, tapi tergantung lagi kembali ke prodi masing-masing nanti mau diset berapa karena banyak sekali pertimbangan bahwa 24 hari itu kalian belum dapat apa-apa sebetulnya gitu. Nah, tapi ya yang jadi trade off adalah pencarian tempat biasanya kan cuman mintanya sebulan-sebulan gitu-gitu ya. Nah, tapi yang perlu kalian sadari bahwa 1 bulan 30 hari itu pun hari kerjanya nggak nyampe 24, teman-teman. Jadi kalau seminggu cuma 5 hari kan paling cuma 20. Jadi otomatis pasti 1 bulan lebih proses KP kalian. Nah, terus untuk KP nanti semuanya akan by system, teman-teman ya. Sistemnya lagi di generate untuk ini untuk nanti teman-teman bisa mengajukan. Jadi nanti semua proses penilaian itu semuanya lewat sistemnya seperti itu. Mhm. Cukup mungkin Bu Nabila.
Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Aiza. Monggo teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup untuk sosialisasinya? Sudah cukup? Ada yang bertanya atau tidak? Dari Oke, Bapak cukup. dari Bapak cukup. Oke, dari hari sebelumnya cukup. Oke, mungkin itu ya kalau seandainya biasanya nih anak-anak ini kadang-kadang kalau lagi forum kayak gini tidak bertanya, terus nanti tiba-tiba nge-WA dosennya. Berarti nanti nggak usah dibales kalau seandainya nanya di belakang gitu, padahal udah dikasih forum seperti itu. Tapi Ibu harap sih kalian bertanya, kalian tidak bertanya karena memang sudah merasa bahwa penjelasan yang sudah Ibu jelaskan sudah cukup gitu ya. Sehingga nantinya kalian saat ditanya terkait dengan format panduan ataupun syarat cum laude, syarat KP gitu ya, sudah cukup membuat kalian paham tanpa harus bolak-balik nanya lagi kepada dosennya. Pun nanti akan dibagikan ya. Pak Iza, kapan sudah bisa dibagikan format panduan yang fix itu? Untuk yang Kalau PPI sama format TA? sekarang lagi di layout, teman-teman. Jadi semuanya sudah disahkan, secara konten sudah bisa disampaikan karena kita punya kebutuhan untuk menyampaikan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Mm-mm. Akhirnya yang layoutnya rapi belum bisa diterbitkan. Tapi itu semuanya isinya sama, tinggal nanti proses estetik aja, tinggal dirapiin aja. Mungkin seperti Oke, itu. Nanti nanti segera tapi didistribusikan dibagikan kalau udah sudah semua. bisa apa tidak? Belum. Yang sekarang Belum. belum, karena Oke. masih sulit dibaca yang sekarang. Iya, iya. Siap. Gitu. Berarti Yang nunggu mungkin dulu tadi ya. yang di Hmm. barcode tadi itu kan cuma template aja Ya, ya. template Itu aja. mungkin udah pasti udah bisa dipakai. Hmm. Nah, kalian untuk template kan itu yang sebenarnya sedang kalian gunakan untuk saat ini ya. Jadi kalian monggo bisa menggunakan template tersebut khususnya bagi yang sedang ambil PPI ataupun sedang mengambil tugas akhir gitu ya untuk mulai menyusun laporan proposalnya, proposal TA ataupun tugas akhir kalian seperti itu. Mungkin itu aja ya karena ini nah ada yang bertanya nih udah mau ditutup. Izin bertanya Bu terkait dengan MOU, jika perusahaan belum ada MOU dengan Telkom, jadi bisa hanya untuk MOA saja Bu. Oke, jadi Pak Aiza. untuk dokumen itu sebenarnya dokumen MOA, MOU atau Implementation Agreement itu fungsinya adalah agar si perusahaan itu bisa berkomitmen untuk membimbing kalian sesuai bidang ilmunya. Karena banyak sekali kejadian teman-teman ada di sana kerjaannya cuma diminta foto-foto, bikinin kopi, fotokopi dan lain-lain. Nah, sekarang bidang pekerjaan itu diatur oleh prodi dan kelompok ilmuwan. Jadi kalian cuman bisa bekerja di tempat-tempat yang bisa memberikan kalian komitmen bahwa mereka akan ngasih pekerjaan itu ke kalian seperti itu. Jadi Nah, nanti misalnya kalau eh, kalian mau ya, di Pelindo gitu ya, Pelindo satu, Pelindo 2 gitu. Tapi kalau nggak ada deskripsi kerja yang bisa kalian lakukan di sana, kalian tetap nggak bisa di sana gitu kan maksudnya Pak Aiza ya. Jadi nggak ya segampang betul. itu mencari perusahaan ada deskripsi kerja atau apa ya di breakdown dari body of knowledge keilmuan di prodi teknik logistik. Ya, Berarti nanti benar. akan kita buatkan list insya Allah Senin ya kalau emang sudah fix baru Ya, kita bagikan ke mahasiswa untuk yang KP ataupun magang seperti itu. ya sebenarnya untuk menjaga itu aja sih. Tapi nanti misalnya pun pekerjaannya tidak ada di list dan kalian juga ini, jadi poin terakhir dari listnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian diskusikan dengan si eh, pembimbing KP kalian gitu KP. atau si gugus KP-nya. Oke, siap. Nanya lagi nih. Boleh nggak Bu mengambil TA bersama dengan mata kuliah wajib? Boleh, Raffi. Tadi sudah Ibu jelaskan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah TA berbarengan dengan mata kuliah wajib, berarti nanti dia ikut jadwal sidang yang terjadwal, gitu ya. Tidak yang dia non terjadwal, karena kita menunggu nilai mata kuliah kalian keluar terlebih dahulu, baru nanti kalian sidang. Karena syarat untuk melaksanakan sidang sebenarnya kan adalah kita sudah keluar semua nilai mata kuliah gitu ya. Sehingga nanti diharapkan mata kuliah kalian sudah ujian, sudah tinggal menunggu nilai, sehingga kalian dijadwalkan. Berbeda dengan mahasiswa yang dia itu hanya mengambil tugas akhir atau mengambil mata kuliah eksepsi. Maksudnya mata kuliah eksepsi itu mata kuliah KP. Misalnya ada contoh kakak angkatan yang ngambil mata kuliah KP plus mata kuliah tugas akhir. Dia KP-nya sudah sidang, udah bisa masukin inputin nilai karena mata kuliah eksepsi itu adalah mata kuliah yang tidak ada pertemuannya sehingga dia bisa dimasukkan nilainya ke sistem gitu ya. Nah, dia sudah bisa sidang kalau dia sudah selesai
presentasi laporan KP-nya misalnya gitu ya, terus TA-nya juga ternyata sudah selesai, ya dia bisa sidang langsung seperti itu. Berbeda dengan mata kuliah, karena mata kuliah kan ada pertanggungjawabannya, apalagi mata kuliah yang dilaporkan ke PDDikti adalah mata kuliah yang ada pertanggungjawaban nilai dan rekapan pertemuannya itu ke PDDikti gitu ya. Jadi terekam misalnya mata kuliah A, dia berapa pertemuan, nilai mahasiswanya berapa, jumlah mahasiswanya berapa gitu. Jadi harus disinkronisasi ke PDDikti dulu sehingga syarat TA-nya itu atau syarat sidangnya itu wajib menunggu mata kuliah tersebut keluar nilainya terlebih dahulu. Jadi jawabannya bisa, tapi menggunakan skema sidang yang terjadwal seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin sebenarnya anak dua-dua yang paling menjadi kegalauan sih kalau dari curhatan kalian beberapa waktu sih sebenarnya terkait dengan MOA dan MOU gitu ya. Makanya seperti yang tadi Ibu jelaskan, karena ini adalah magang MBKM ini perlu usaha, entah itu dari dua belah pihak tetap berusaha ya, dalam artian Prodi juga membantu, kalian juga harus berusaha gitu. Ya makanya mumpung ini masih bulan Maret, tadi kan timelinenya kalau bisa Maret sampai Juni itu kalian sudah dapat perusahaan yang kiranya nanti sudah selesai proses MOU ataupun MOA-nya. Seperti itu. Pertanyaannya Chef Rizal, jadi bisa nggak hanya untuk MOA? Setahu Ibu itu bisa. Seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan MOA, tapi nanti ada tambahannya seperti yang tadi Pak Aiza jelaskan bahwa akan ada bidang-bidang kerjaan yang wajib kalian apa namanya ya, yang wajib kalian dapatkan di tempat magang kalian. Misalnya kalian mau seperti yang Ibu tadi contohkan, ada yang mau magang di eh, pelabuhan gitu. Tapi di pelabuhan tempat magangnya itu tidak menyediakan pekerjaan atau list-list pekerjaan yang sesuai dengan keilmuan teknik logistik gitu misalnya. Malah kalian nanti disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang itu tidak mendukung dan kalian tidak mendapatkan knowledge ataupun insight apapun, itu tidak diberikan izin oleh prodi. Makanya sebelum kalian berangkat magang, kalian harus pastikan kalian di perusahaan apa, kira-kira di sana kalian akan ditempatkan di departemen apa, dan penugasan dari si perusahaan itu tuh kalian nanti di sana ngapain. Jadi sudah terencana selama misalnya 3 bulan sampai 3 bulan setengah itu kalian ngapain aja di perusahaan itu. Jangan sampai seperti yang tadi Pak Aiza jelaskan, kalian hanya mengerjakan kerjaan-kerjaan administratif yang tidak penting gitu. Makanya mulai sekarang coba dicari gitu ya tempat penelitian, tempat magangnya. Kalian bisa menggunakan referensi yang sudah apa namanya ya sudah MOU dengan prodi misalnya gitu ya. Kemarin ada yang nanya CKB atau Maximos dan lain-lain. Itu monggo bisa ditanyakan untuk yang namanya hubungan dengan luar itu kerjasamanya ke Pak Arifin gitu ya. Dan sekarang untuk surat menyurat perizinan itu kalian bisa akses di TOS, anak-anak tidak lagi dari Prodi. Kalau dulu kan Prodi bisa bantuin membuat ya, kalau sekarang semuanya harus tercatat di sistem. Makanya kalian ngajuin surat mau ngambil data, penelitian, KP, dan lain-lain itu di TOS, aplikasi TOS seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya. Sekali lagi, karena sudah tidak ada pertanyaan, nanti bisa kalian diskusikan kembali ke dosen wali gitu ya, apabila kalian ada yang ditanyakan lagi. Untuk tempat penelitian, sekali lagi Ibu doain semoga dapat tempat magang ya, maksudnya tempat magang semoga dapat yang sesuai, sehingga sekali lagi tempat magang yang bagus itu yang punya data, teman-teman, yang kalian juga mendapatkan sesuatu setelah selesai magang dari sana dan datanya misalnya kalian bisa gunakan untuk melanjutkan tugas akhir kalian, itu adalah data, itu adalah tempat magang yang menurut Ibu cukup ideal yang nantinya harus kalian yang harusnya nanti kalian bisa dapatkan saat kalian magang gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada sosialisasi PPI, TA, dan kerja praktek pada sore hari ini. Semoga sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya, eh, dan juga bisa membuka pengetahuan kalian terkait dengan update akademik di kampus kita, karena after penggabungan dengan Telkom University banyak hal yang baru gitu ya. Ini adalah proses adaptasi kita, jadi mau nggak mau kita harus banyak sosialisasi panduan yang memang
Itu panduan baru after bergabungnya kita dengan Telkom University gitu ya. Aja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, Ibu kan ya, gitunya.